Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 solusi melunasi pinjaman tanpa membayar tagihan. Nah, ini bisa menjadi angin besar buat teman-teman yang nggak punya uang untuk membayar tagihan pinjaman online, misalnya di Akulaku atau di Kredivo atau yang lainnya. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus tahu konsekuensinya kalau tidak membayar tagihan di Akulaku atau Kredivo atau pinjaman online. Teman-teman harus paham dulu resikonya, misalnya nanti akan ada denda, ada bunga yang berlebih, akan ada debt collector yang datang. Itu teman-teman harus tahu dulu, harus paham dulu. Nah, jika teman-teman nggak punya uang mentok, nggak bisa bayar, teman-teman, yang pertama teman-teman harus uninstall aplikasi pinjaman online teman-teman. Misalnya teman-teman ada utang di Akulaku 4 juta, itu teman-teman harus uninstall aplikasinya dulu. Aplikasi Akulakunya di uninstall dulu, dan nomor yang tertaut dengan aplikasi Akulaku itu harus dimatikan terlebih dahulu. Itu fungsinya agar teman-teman tidak diteror oleh admin dari Akulaku ataupun Kredivo ataupun pinjaman online lain, dan teman-teman akan terbebas dari pikiran-pikiran yang mengganggu teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan ya langsung saja untuk uninstall aplikasi yang berhubungan dengan pinjaman online. Kedua, teman-teman harus siapkan mental kalau debt collector akan datang ke rumah teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemikiran teman-teman, karena debt collector itu datangnya nggak tahu kita ya teman, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa langsung datang ke rumah kita. Tapi untuk bisa mendatangi rumah kita itu tidak semudah itu ya teman, harus ada kriteria-kriteria yang bisa debt collector pegang. Misalnya pinjaman kita 5 juta ke atas atau 10 juta ke atas, domisili kita di daerah besar atau daerah yang sangat banyak penduduknya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan debt collector untuk bisa mendatangi kita ke rumah kita. Ada juga kasus debt collector datang ke kantor kita untuk menagih. Nah, ini sangat bahaya sekali, teman-teman harus waspada tentang itu. Nah, kalau teman-teman sudah siapkan mental, teman-teman harus tahu untuk konsekuensi pinjaman online nggak bayar itu paling mentoknya terkena BI checking. Nah, BI checking itu blacklist dari pinjaman online dimanapun. Misalnya teman-teman pinjam di Akulaku dan nggak dibayar dalam jangka waktu 6 bulan atau 10 bulan, nanti teman-teman data teman kena BI checking, jadi nggak akan dipidanakan karena ini masuknya ke kasus perdata bukan pidana. Jadi teman-teman harus waspada dulu ya, jangan sampai terjerumus ke galbay atau gagal bayar. Teman-teman harus paham resikonya, nggak boleh nggak paham nanti tahu-tahu debt collector datang. Teman-teman harus siapkan mental dulu ya. Nah, kalau sudah siapkan mental dan teman-teman sudah tahu konsekuensinya, teman-teman bekerja keras ya untuk membayar. Kalau teman-teman ingin punya niat untuk membayar, misalnya teman-teman kerjanya lebih semangat, lebih giat seperti itu untuk bisa membayar tagihan, dan nanti income dari teman-teman disisihkan 50% atau 40% untuk membayar tagihan pinjaman online. Nanti lama-kelamaan akan lunas dengan sendirinya jika teman-teman punya niat ya. Yang penting punya niat dulu. Kalau nggak punya niat ya susah untuk bayar pinjaman online, karena semua yang kita lakukan itu berawal dari niat ya teman. Jadi jangan patah semangat, percayalah galbay atau gagal bayar itu bukan akhir dari semuanya. Jadi teman-teman harus semangat untuk bekerja keras untuk bisa mendapatkan income yang besar untuk membayar tagihan. Nah, jika teman-teman punya masalah seputar pinjaman online bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantukan cari solusi ya teman. Di video perdana saya untuk menampilkan muka, jadi teman-teman tahu muka saya dari dulu ya, dan saya sudah konten lama tapi nggak menampilkan muka, dan sekarang coba untuk menampilkan muka. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar pinjaman online bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.